Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Lulu Amalia Nusron SEMAKAK selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Nur Laila Ingratubun NPM 052, teman saya Andri Ramadan NPM 046, Puji Lestari NPM 047, dan Meilinda Puspadewi NPM 085. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai rasio profitabilitas. Oke, langsung saja kepada teman saya, dipersilahkan. Saya Puji Lestari NPM 047 mau menjelaskan pengertian rasio profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada pada laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi, tujuannya agar dapat melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, penentuan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Hal pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak, jika berhasil mencapai target, untuk periode atau beberapa periode. Namun sebaliknya, jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode yang akan datang. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahannya dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian kegagalan akan berhasil dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru, terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio itu sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan antara lain A. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. B. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. C. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. D. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. E. Untuk mengukur produktivitas seluruh perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. F. Tujuan lainnya. Manfaat yang diperoleh dari penggunaan rasio profitabilitas yaitu A. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. B. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang C. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang D. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang selanjutnya, yang E, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rasio profitabilitas. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan. Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah yang pertama, yaitu profit margin atau profit margin on sales. Yang kedua, return on investment atau yang disingkat menjadi ROI. Yang ketiga yaitu return on equipment atau disingkat menjadi ROE. Dan yang keempat yaitu laba per lembar saham.
Nah, untuk pembahasan rasio-rasio ini, kita menggunakan laporan keuangan PT Yumiko Maharani Tbk yang ada di halaman sebelumnya, yaitu halaman 111 dan juga 112. Yang pertama yaitu profit margin on sales. Profit margin on sales atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini adalah dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Rasio ini juga dikenal dengan nama profit margin. Terdapat dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu yang pertama untuk margin laba kotor dengan rumus profit margin sama dengan penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan dibagi sales. Contohnya, pada komponen laporan keuangan tahun 2005 pada penjualan yaitu sebesar 5.950 dan pada tahun 2006 sebesar 5.550. Harga pokok penjualan pada tahun 2005 sebesar 4.050 dan pada tahun 2006 sebesar 3.850. Jadi, untuk tahun 2005, profit margin sama dengan 5.950 dikurangi 4.050 dibagi 5.950 sama dengan 0,319 dan dibulatkan menjadi 32%. Untuk tahun 2006, profit margin sama dengan 5.550 dikurangi 3.850 dibagi 5.550 sama dengan 0,306 dan dibulatkan menjadi 31%. Yang kedua yaitu untuk margin laba bersih dengan rumus, yaitu net profit margin atau profit margin on sales sama dengan earning after interest and tax atau disingkat menjadi EAIT dibagi sales. Contohnya yaitu pada komponen laporan keuangan penjualan pada tahun 2005 yaitu 5.950 dan pada tahun 2006 yaitu 5.550. Earning after interest and tax atau EAIT pada tahun 2005 sama dengan 1.296 dan pada tahun 2006 sama dengan 904. Jadi untuk tahun 2005 net profit margin sama dengan 1.296 dibagi 5.950 sama dengan 0,2178 dan dibulatkan menjadi 21,8%. Dan untuk tahun 2006 net profit margin sama dengan 904 dibagi 5.550 sama dengan 0,1628 dibulatkan menjadi 16,3%. Jadi, jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 21,8% baik, karena berada di atas rata-rata industri. Namun, untuk tahun 2006 dengan margin laba hanya sebesar 16,3%, dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Ini juga dapat berarti bahwa harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biaya-biayanya relatif tinggi atau keduanya. Hasil kedua tahun ini juga menunjukkan adanya penurunan rasio yang cukup besar dari tahun 2005 ke tahun 2006 yaitu sebesar 5,5%. Yang kedua yaitu hasil pengembalian investasi atau return on investment atau ROI. Hasil pengembalian investasi merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus untuk mencari return on investment dapat digunakan sebagai berikut, yaitu return on investment sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Misalnya contoh, komponen laporan keuangan laba sesudah bunga dan pajak atau EAIT pada tahun 2005 sebesar 1.296 dan pada tahun 2006 sebesar 904.
Total aktivanya pada tahun 2005 sebesar 4.200 dan pada tahun 2006 sebesar 4.000. Jadi untuk tahun 2005 return on investment sama dengan 1.296 dibagi 4.200 sama dengan 0,308 dan dibulatkan menjadi 31%. Dan untuk tahun 2006, return on investment sama dengan 904 dibagi 4.000 sama dengan 0,226 dibulatkan menjadi 23%. Perhitungan ROI tahun 2005 menunjukkan bahwa tingkat pengembalian investasi yang diperoleh sebesar 31%. Kemudian pada tahun 2006, turun menjadi hanya sebesar 23%. Artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebanyak atau sebesar 8%. Dan ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh ROI. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan 2 pon. Untuk mencari hasil pengembalian investasi, selain dengan cara yang sudah dikemukakan di atas, dapat pula kita menggunakan pendekatan Dupont. Hasil yang diperoleh antara cara seperti rumus di atas dengan pendekatan Dupont adalah sama. ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva. Contoh data pengukuran yang digunakan diambil dari perhitungan rasio sebelumnya untuk tahun 2006 dan untuk tahun 2005 dan juga tahun 2006. Komponen hasil perhitungan rasio, hasil pengembalian investasi pada tahun 2005 30,8% dan pada tahun 2006 sama dengan 22,6%. Margin laba bersih pada tahun 2005 sama dengan 21,78% dan pada tahun 2006 sebesar 16,28%. Perputaran total aktiva pada tahun 2006 sama dengan 1.416 kali dan pada tahun pada tahun 2005 sama dengan 1.416 kali dan pada tahun 2006 sama dengan 1.387 kali. Dengan demikian, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk tahun 2005, ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva, yaitu 30,8% sama dengan 21,78% dikali 1.416. Untuk catatannya, hasil tersebut dibulatkan. Dan untuk tahun 2006, ROI sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva, yaitu 22,6% sama dengan 16,28% dikali 1.387. Dan untuk catatannya, hasil tersebut juga dibulatkan. Saya Melinda Puspadewi, NPM 085 akan menjelaskan mengenai hasil pengembalian ekuitas atau return on equity. Jadi, return on equity sendiri itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, sehingga semakin tinggi rasio ini akan semakin baik. Karena posisi pemilik perusahaan akan semakin kuat. Demikian pula sebaliknya. Untuk mencari return on equity ini digunakan rumus sebagai berikut. Return on equity sama dengan earning after interest and tax per equity. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh di samping. Di sini terdapat tabel komponen laporan keuangan tahun 2005 dan tahun 2006. Untuk earning after interest and tax pada tahun 2005 itu sebesar 1.296 dan tahun 2006 sebesar 904. Untuk total equity-nya sendiri itu pada tahun 2005 sebesar 2.250 dan tahun 2006 sebesar 2.100. Jadi return on equity pada tahun 2005 itu sebesar 57,6% atau dibulatkan menjadi 58% didapat dari 1.296 dibagi dengan 2.250.
Sementara untuk tahun 2006 sendiri, return on equity-nya sebesar 43% didapat dari 904 dibagi 2100. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa return on equity pada tahun 2005 ke tahun 2006 itu mengalami penurunan sebesar 15%. Ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return on equity seiring dengan menurunnya return on equity tersebut. Namun apabila rata-rata industri untuk return on equity adalah 40%, itu menandakan kondisi perusahaan itu cukup baik karena keduanya masih di atas rata-rata industri. Pengembalian ekuitas dengan menggunakan pendekatan DuPont. Selain menggunakan rumus yang telah disebutkan sebelumnya, untuk mencari hasil pengembalian ekuitas itu juga dapat digunakan pendekatan DuPont. Untuk pendekatan DuPont sendiri diperoleh rumus sebagai berikut. Return on equity sama dengan margin laba bersih dikali perputaran total aktiva dikali pengganda ekuitas. Untuk contoh soalnya, di sini terdapat tabel komponen perhitungan rasio tahun 2005 dan tahun 2006. Margin laba bersih tahun 2005 itu sebesar 21,78%, sementara tahun 2006 itu sebesar 16,28%. Untuk perputaran total aktiva tahun 2005 itu sebesar 1,416 kali, untuk tahun 2006 itu sebesar 1,387 kali. Untuk total aktiva per ekuitas tahun 2005 itu 4.200 per 2.250, jadi menghasilkan 1,866 kali. Untuk tahun 2006 4.000 per 2.100, jadi menghasilkan 1,904 kali. Dengan demikian dapat diperoleh return on equity tahun 2005 sebesar 57,6% didapat dari 21,78% dikali 1,416 dikali 1,866. Dan untuk tahun 2006 sendiri return on equity-nya 43%. Didapat dari 16,28% dikali 1,387 dikali 1,904. Laba per lembar saham biasa. Rasio laba per lembar saham biasa itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Apabila rasio ini rendah, itu menandakan bahwa manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Begitu pula dengan sebaliknya. Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Untuk mencari laba per lembar saham biasa sendiri digunakan rumus sebagai berikut. Laba per lembar saham biasa sama dengan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Untuk contohnya, di sini terdapat tabel komponen laporan keuangan tahun 2005 dan tahun 2006. Pada tabel tersebut terdapat keuntungan tahun 2005 sebesar 1.296.000 dan pada tahun 2006 sebesar 904.000. Dan untuk jumlah saham biasa yang beredar pada tahun 2005 itu sebesar 1.600 dan pada tahun 2006 sebesar 1.600. Jadi laba per lembar saham pada tahun 2005 itu sebesar 810 didapat dari 1.296.000 dibagi dengan 1.600. Untuk tahun 2006 sendiri, laba per lembar sahamnya sebesar 565 didapat dari 904.000 dibagi dengan 1.600. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa laba per lembar saham pada tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 255 per lembar saham. Sehingga itu menandakan bahwa manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Apabila di dalam perusahaan tersebut di samping saham biasa terdapat saham prioritas, maka kita dapat menentukan mana yang menjadi hak pemegang saham prioritas setelah dikurangkan dari laba yang diperoleh. Baru kemudian kita dapat menghitung laba per lembar masing-masing sahamnya. Saya di Ramadan NPM 046 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang slide 10, yaitu hasil pengukuran. Bisa dilihat tabel pengukuran rasio, kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat di dalam tabel berikut.
kondisi net profit margin perusahaan cukup memprihatinkan karena turun cukup drastis di tahun 2006, yaitu dari 21,78% turun menjadi 16,28%. Di tahun 2006 turun sebesar 5,5%. Jika rata-rata industri untuk net profit margin adalah 20%, berarti untuk margin laba perusahaan tahun 2005 sebesar 21,78%, baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun, untuk tahun 2006 dengan margin laba hanya sebesar 16,28% dapat dikatakan kurang baik karena di bawah rata-rata industri. Ini juga dapat berarti bahwa harga-harga barang-barang perusahaan ini relatif rendah atau biayanya relatif tinggi-tinggi atau keduanya. Kondisi ROI juga menurun, yaitu sebesar 8%, di mana tahun 2005 ROI yang diperoleh 31%. Namun pada 2006 turun menjadi hanya 23%. Jika rata-rata industri untuk return on investment atau ROI adalah 30%, berarti margin laba perusahaan tahun 2005 yaitu sebesar 30,8% baik. Untuk tahun 2006 dengan rasio sebesar 23%, kondisinya kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini disebabkan rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Tidak jauh berbeda dengan ROI. Kondisi ROE juga mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu sebesar 14,6%. Dari semula tahun 2005 sebesar 57,6% menjadi 43% tahun 2006. Jika rata-rata industri untuk return on equity atau ROI adalah 40%, berarti kondisi perusahaan baik untuk tahun 2005 maupun tahun 2006 dalam kondisi yang baik. Hal ini disebabkan kondisi tersebut berada di atas rata-rata industri. Kondisi laba per lembar saham juga menurun di tahun 2005 ke tahun 2006. Dari hasil perhitungan tersebut bahwa kesejahteraan pemegang saham menurun. Penurunan ini cukup lumayan besar, yaitu senilai 255 per lembar saham. Artinya, kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan dapat dikatakan gagal. Ke depan manajemen perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh mengapa semua rasio profitabilitas perusahaan menurun. Selanjutnya yaitu slide 11, awal tahun rasio profitabilitas Buana Finance merosot. Kontan COID Jakarta. Rasio profitabilitas perusahaan pembiayaan PT Buana Finance Tbk merosot atau turun di sepanjang bulan Januari hingga Maret 2018. Salah satunya terlihat dari penurunan return on asset atau ROA. Corporate Secretary Buana Finance Ted Suyani mengatakan sampai dengan Maret 2018 perseroan ini mencatat ROE di angka 0,46%, turun 18 basis poin atau BPS dibandingkan periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 0,64%. Menurutnya, penurunan ROE itu dipengaruhi rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan di kuartal pertama yaitu tahun 2018. Diketahui 3 bulan pertama 2018 pembiayaan yang tersalurkan sebesar 617,90 miliar rupiah atau turun 34,7% dari periode yang sama di tahun lalu. Penurunan itu kemudian mempengaruhi tingkat pencapaian pendapatan terutama terkait pencatatan administrasi kata TED kepada kontan COID Minggu tanggal 27 bulan 5. ROE sendiri merupakan instrumen untuk mengukur kemampuan suatu multifinance dalam menghasilkan keuntungan dari sisi aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROE berarti rasio profitabilitas multifinance semakin baik dari segi penggunaan aset. Oleh karenanya, rasio profitabilitas yang membaik ini didukung oleh kenaikan laba bersih. Namun dari laporan keuangan perusahaan per
Maret 2018 tercatat bahwa laba tahun Buana Finance turun 22,8% menjadi 20,3 miliar rupiah. Sedangkan dari sisi aset, Buana Finance mencatatkan pertumbuhan sebesar 7% dari total aset, yaitu 4,41 triliun di tahun 2018. Buana Finance berharap di akhir tahun ada kenaikan persentase ROE. Sampai akhir tahun 2018, perseroan menargetkan ROE di kisaran 1,95% atau meningkatkan dari tahun 2017 yaitu 1,66% ungkapannya. Selanjutnya yaitu slide 12, analisis kasus. Menurutnya rasio profitabilitas PT Buana Finance Tbk salah satunya terlihat pada return on asset pada perusahaan tersebut yang mengalami penurunan hingga 0,18% pada tahun 2018. Pada tahun 2017 sebesar 0,64%, sementara pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga 0,46%. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan di kuartal pertama di tahun 2018. Penurunan ROE ini berpengaruh pada tingkat pencapaian pendapatan terutama pada pencatatan administrasi. Karena itu, perseroan melakukan 3 langkah strategi untuk memenuhi target ROE, yaitu menjaga atau menurunkan tingkat kredit macet atau NPF lewat bantuan tim bisnis dan dilakukan secara berkala, meningkatkan efisiensi biaya operasional dan meninjau kinerja PT Buana Finance Tbk secara berkelanjutan, melakukan riset pasar yang tujuannya untuk mengetahui jenis produk apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Sekian mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai rasio profitabilitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.